Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, sekarang di belakang saya adalah salah satu mobil pick up yang terkenal pada zamannya. Ini adalah Mitsubishi T120 SS pickup yang three-way. Jadi di baknya itu ada 3 pintu yang bisa diakses dari kiri, kanan, dan belakang. Nah, mobil ini keluaran tahun 2015, berarti pemakaian 5 tahun dan dijual dengan harga yang menurut saya spesial. Rentan harga di 65 sampai 70 jutaan kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, buat teman-teman yang lagi ada usaha jualan sayur atau nganter galon atau apapun itu, mobil ini rasa-rasanya recommended. Nggak perlu untuk membeli mobil baru yang harganya rasa-rasanya akan lebih menguras modal, karena harga yang baru itu sedikit lebih mahal, yang ini tentu lebih murah. Nah, seperti apa mobilnya akan kita tunjukkan, tapi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut loncengnya jangan lupa diaktifkan juga. Lalu kemudian video ini di like, tekan tombol gambar jempol ke atas seperti ini, lalu kemudian video ini di share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial apapun yang teman-teman miliki. Nah, sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah juga. Well, untuk lebih jelas tentang mobil yang ada di belakang saya ini, nonton video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, membeli mobil dengan kondisi bekas seperti yang ada di depan saya ini tentu menjadi pilihan tersendiri. Karena kenapa? Ini akan membuat modal kita lebih saving, karena kita nggak mesti membeli mobil baru yang harganya jauh lebih tinggi ketimbang mobil ini. Misalkan kita punya modal ya sekitar 100 jutaan, ya kita masih bisa saving sekitar 30 sampai 35 jutaan lah kurang lebih ya. Untuk kita jadikan modal usaha, dan mobil ini kita jadikan sebagai penggerak untuk usaha kita. Nah, lalu bagaimana kondisi mobil ini dalam keadaan bekas seperti yang ada di depan saya sekarang? Akan saya tunjukkan. Nah, untuk bagian depannya, lampunya ini masih oke, masih berfungsi juga seperti sedia kala. Yang di sebelah kanan juga masih, tapi yang di bagian pojokan kanan ini, sudut kanan ini agak pecah di sini, tapi di dalamnya masih ada kaca lagi, bukan kaca sih, plastik ini bahannya, tapi kondisinya masih berfungsi dan air tidak masuk ke dalam. Nah, untuk bempernya ini besi, masih terpasang dengan baik, jadi tidak perlu untuk dilakukan perbaikan. Pada bagian depan overall secara keseluruhan bagian mobil ini tidak ada PR harusnya. Ini 1,5 MPI itu kan tidak salah multi, P-nya entahlah multi-purpose injection atau apalah, saya kurang paham. Yang lebih paham silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, Colt T120 SS adalah varian dari mobil ini. Untuk wipernya juga masih oke. Ya paling misalkan kalau mau diganti ya tinggal diganti karetnya, karena ini memang karetnya udah habis. Yang satunya juga di bagian sebelah kanan sama, mesti diganti karetnya. Nah, ini dipasangi stiker. Jadi ini yang hitam ini adalah stiker. Nah, ini bisa dilepas kalau misalkan mau dilepas, dan washernya pun ya kondisinya masih berfungsi. Nah, di bagian sebelah kiri spionnya ini diaturnya secara manual, tidak ada electric retract pada bagian spionnya. Lalu kemudian untuk pintunya, handle-nya masih oke, masih cukup nyaman untuk menutup pintunya, kunci, karena memang mobil ini tidak menggunakan remote ya, masih menggunakan kunci biasa. Lalu kemudian untuk bagian bodinya ini, bodi dari samping ini masih utuh semua, masih rapi kelihatannya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa mobil ini belum pernah mengalami tabrakan dari sisi samping. Nah, untuk bannya masih cukup lah, masih bisa dipakai untuk 3 tahunan kurang lebih. Ukuran bannya tentu adalah ring 13, ukurannya 165 dengan velg kaleng. Sistem pengereman depannya sudah menggunakan cakram. Nah, ini yang saya maksud three-way. Jadi bak daripada mobil ini bisa dibuka dari sisi sini. Jadi, nah ini kita bisa buka di sini. Jadi bagian sininya terbuka, bagian belakangnya terbuka, dan bagian yang sebelah kanan juga terbuka. Dan ini adalah bak yang flat.
Jadi tidak ada gundukan tempat ban yang biasanya ada pada mobil-mobil bak. Jadi di mobil ini tidak ada. Otomatis posisi baknya lebih tinggi karena menghindari sisi yang ada di ban itu akan mentok pada saat memuat barang dengan jumlah atau bobot yang cukup berat. Nah, kita tutup. Ini adalah untuk mengunci pintunya. Saya agak repot untuk menguncinya seperti ini. Jadi ini memang butuh effort untuk mengunci pintunya. Nah, seperti itu. Ada yang saya pasti. Untuk yang belakang itu bannya pasti ukurannya sama, PR-nya, lalu kemudian chassisnya ini dicat sewarna dengan body. Jadi mobil ini adalah mobil bekas rental yang sebelumnya dipakai oleh PDAM. Nah, seperti ini, chassisnya masih utuh. Menurut saya masih oke lah ya. Ini knalpot agak karatan. Untuk bagian knalpot biasanya memang bagian knalpot cepat karatan sih untuk mobil-mobil. Nah, PR-nya masih oke. Lalu kemudian bannya kondisinya sama seperti yang ada di depan. Untuk keseluruhan ban masih sama, ada spakbor juga di sini. Nah, kita keliling. Nah, ini adalah pengunci untuk bagian pintu sampingnya sehingga dia tidak terbuka. Jadi dikuncinya dari sini. Oh, gila, ngeri juga nih main otot soalnya kalau mobil beginian. Nah, seperti ini untuk baknya bagian belakang. Kita bisa lihat pintu bak yang di belakang ini posisi terbuka. Nah, di belakang ada lampunya juga dan ini masih utuh, tidak pecah. Di bagian sebelah kanan yang pecah masih kelihatan bohlamnya. Ini adalah lampu mundur. Cuman satu ya lampu mundurnya di bagian sini, di bagian sebelah kiri tidak ada. Nah, di bawah sini ada ban serep. Cuman yang ban serepnya ini bannya udah gundul ya, jadi ya temporary sih kalau ban serep biasanya. Nah, ini PR-nya untuk bagian belakang, shocknya juga masih kondisi bagus. Lalu kemudian yang di bagian sebelah kiri sama, shocknya dengan PR-nya masih bagus. Knalpotnya nih kayak pipa biasa ya kalau mobil kayak gini kan. Nah, ban yang ada di sebelah kanan kondisinya juga masih bagus. Kalau kita lihat chassisnya untuk yang sebelah kanan ini masih bagus. Nah, sama dicat dengan warna body juga di bawah PR-nya. Nah, ini lumayan main untuk PR-nya karena tidak terlalu solid sesolid mobil truk. Nah, ini tempat pengisian bahan bakarnya, dimasukkannya dari sini. Dan ini adalah tangki bahan bakarnya dari bawah. Yang agak karatan sih, kecuali untuk bagian chassis sedikit agak karatan dikit di bagian sini, tapi ini tinggal dibersihkan lalu disemprot ulang jadi bersih. Nah, ini adalah gardannya kalau kita lihat gearboxnya kalau kita lihat tidak ada rembesan oli juga. Di bagian bawah sini juga kita tidak lihat ada rembesan yang menandakan bahwa bagian mesin dan transmisi dari mobil ini bermasalah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk ban bagian sebelah kanan sama semua, kondisinya sama, ukurannya pasti tetap sama. Nah, handle pintu untuk bagian sebelah kanan ya masih cukup empuk untuk membuka dan menutup pintunya. Anakan kuncinya. Nah, di sini ada semacam besi yang tujuannya adalah untuk mengamankan pada saat barang yang kita bawa di bagian belakang cukup besar, dia akan tertahan oleh si bagian ini. Nah, kita buka untuk melihat lebih dekat bagian dalamnya. Untuk bagian dalam pada bagian door trim, di sini bahannya kulit. Ini adalah keluaran tahun 2015. Kalau yang saya review sebelumnya keluaran tahun 2016. Ya, tentu lebih muda kondisinya. Nah, ini handle pintunya, luas untuk membuka pintunya. Semua ini masih berfungsi karena memang yang utama di sini adalah fungsionalnya. Masih menggunakan engkol untuk power window-nya, untuk lock door-nya adanya di sini. Masih manual semua. Lalu kemudian untuk bagian joknya di sini ada sobekan, sama seperti yang saya review sebelumnya. Rata-rata di sini sobekan karena orang turun biasanya pahanya akan
dia akan bergesekan dengan bokong pada bagian sini, jadi ini robek di sini. Nah, lalu di sini juga ada bekas-bekas gesekan ya, tapi ini gesekan bukan gesekan besi, gesekan bagian badan ya. Di sini juga. Lalu kemudian untuk bagian setirnya, ini klaksonnya masih berfungsi. Lalu kemudian tuas lampu adanya di sini. Nah, di bawah sini ada blower, tapi ini bukan AC ya. Mobil ini tidak ada AC-nya. Nah, untuk oli remnya di sini bisa dilihat untuk menambah dan menambah oli remnya adanya di situ. Lalu kemudian mobil ini sekali lagi tidak ada headrestnya, tidak ada sandaran kepalanya. Jadi hati-hati bagian kepala di sini pada saat mobil ditabrak dari belakang, makanya masih hati-hati bawa mobil beginian. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam. Oke, nah ini adalah bagian setirnya. Setirnya ini tidak ada tombol apa-apa selain ya cuma setir aja, dan ini asli kerasnya karena mobil ini belum menggunakan power steering, baik itu electric power steering atau yang pakai oli. Nah, seperti itu. Tidak ada pengaturan untuk tilt dan teleskopik juga, jadi setirnya ini fix. Nah, kunciannya seperti ini, menggunakan kunci biasa, tuas lampu. Nah, kilometer dari mobil ini jarak tempuhnya di 72.287. Iya, itu adalah jarak tempuh. Nah, ini STNK-nya, pajaknya di angka segini. Nah, 1.290.000 pajak dari mobil ini. Tidak terlalu mahal, dan ya ini ada kartu uji berkala ya. Jadi memang mobil niaga tuh mesti ada yang begini-beginian semua nih. Kartu pengendali. Jadi ini adalah kartu kendali. Nah, itu transmisinya, ini 5 percepatan manual, kemudian rem tangan adanya di sini. Cuman kopling dari mobil ini sangat keras dan sepertinya sudah aus ya, karena cukup tinggi untuk melepas koplingnya, lalu kemudian mobil ini berjalan. Nah, di sini ada audionya. Coba kita posisi on kan ACC. Nah, ini tape-nya masih berfungsi, dan di sini ada colokan untuk kita menggunakan USB menggunakan flash disk. Di bawah ada tempat penyimpanan, ada blower tapi bukan AC. Sekali lagi di sini ada dummy, di sini juga sama, di sana ada blower AC juga, di bawah sini ada tempat penyimpanan ya. Nah, di sini ada tempat menyimpan koin juga di situ. Di atas ada spion tengah yang tidak ada dimmingnya, jadi ya seperti itulah adanya. Ada lampu baca juga di bagian atasnya. Kita matikan, nanti habis bensinnya. Jadi ada sun visor, tidak ada vanity mirror. Di atas bahannya semacam kulit juga. Cukup keras untuk membuka bagian, karena dia terkunci ada di sini dengan yang ada di bagian sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi yang kursi ini mesti kita angkat supaya dia menyangga sandaran yang kita lagi pegang ini. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, dengan posisi seperti ini kita bisa lihat bagian mesinnya. Di posisi jok yang ada di sebelah kanan ini adalah saringan udaranya, lalu kemudian ada dinamo starter ya kelihatannya. Nah, di sini untuk coolant-nya bisa diisi dari sini untuk air radiator ya. Kita coba di bagian sebelah kanan yang posisinya lebih panjang, kita bisa lihat lebih luas bagian mesinnya. Nah, di bawah sini ada locknya, tapi ini udah kebuka. Oke, dia keganjal sama, mobil ini ada seat belt 3 titik ya. Yang di sana lepas, mesti diangkat bersamaan sih. Nah, ini bagian mesinnya kita bisa lihat dari sini.
Dia kondisinya cukup ya, masih cukup bagus. Nggak ada rembesan oli juga. Pada bagian mesinnya kondisinya harusnya masih normal. Dan coba kita hidupkan untuk mesinnya ini. Nah, seperti ini pada saat kita hidupkan. Ini adalah warna dasarnya. Untuk bagian dalam nggak sewarna dengan bodi lagi. Nah, kita ke bagian sebelah kiri lagi untuk melihat mesinnya dalam keadaan menyala atau kita hidupkan. Nggak pincang ya, kondisinya harusnya masih oke. Nah, untuk mengisi air wipernya adanya di sini. Nah, mobil ini 1500 cc 4 silinder ya. Nah, ini coba didengarkan suara mesinnya. Nah, seperti itu harusnya menurut saya belum ada PR yang cukup berat untuk bagian mesin daripada mobil ini, sehingga kondisi mobil ini harusnya masih cukup layak untuk dibeli dan dipakai untuk menjalankan usaha apa kayak itu, misalkan nganter galon atau nganter sayuran atau yang lainnya. Nah, di sini nggak ada satu mobil, di sana masih ada 3, lalu kemudian di pojokan sana masih ada satu lagi. Jadi mobil ini masih ada 5 unit yang dipasarkan. Ini yang selanjutnya, lalu kemudian yang di depannya juga masih ada 2. Well, seperti itu yang bisa kita sharing kali ini tentang mobil pickup yang recommended buat teman-teman yang ingin menjalankan usaha tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli mobil dalam menjalankan usahanya. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat atau referensi informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian yang lagi ingin mengembangkan usahanya lebih maju dan lebih berkembang lagi tentunya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada ulasan-ulasan otomotif berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.